sebenarnya dia ini Bali ini bukan memukar air, tapi dia kesulitan. Harapan aku untuk bisa menjadi Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kalau membahas masalah perasaan nih, ya kan? Kemarin kan sempat ada pemberitaan gitu ya, masalahku yang sudah banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di luar sana mengenai aku dengan seseorang ini, gitu. Nah, kalau menurut pandangannya Bang Umar sendiri nih bagaimana sih nih? Dari sudut yang mana dulu ya? Yang harus kita rasakan yang mana dulu? Dari sudut ini ya, perasaan deh, dari sudut perasaan dulu. Gini ya, mungkin sebuah yang rasa dan sebuah hubungan ini sebuah kekecewaan, hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan sama orang yang bersangkutan. Mungkin ya Mbak sudah melakukan yang terbaik dalam hidup Mbak buat dia, tapi dia mengkhianati dengan kategori memanfaatkan lah, lebih tepatnya seperti itu. Oke, di luar dari itu, kan Bang Umar bisa lihat saya nih, ya, bisa merasakan. Bisa. Menurut Bang Umar saya itu bagaimana sih? Sebenarnya kalau berbicara karakter ya, Mbak itu orangnya baik, walaupun keras ya, baik, keras, tapi keras dalam artian tegas dalam menyangkut misalkan pekerjaan misalnya, tegas, tidak bertele-tele. Kalau melakukan sesuatu hal itu step by step, harus ada yang namanya rangkaian yang sangat jelas. Dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak gegabah. Ya, itu yang saya rasa buat Mbak. Definisi terjerumus itu mungkin lebih tepatnya bukan terjerumus ya, kita terjebak. Ya, mungkin kalau untuk yang saya rasa terjebak dalam sebuah kondisi di mana kondisi keadaan itu Mbak pernah mengalami sebuah peristiwa yang mungkin tidak sangat menyenangkan sama orang lain. Begitu bertemu dengan orang yang tepat, muncullah sebuah hubungan perasaan yang begitu mendalam yang diakibatkan mungkin dari sikap-sikap orang yang bersangkutan itu yang saya rasa memberikan sikap yang memberi perhatian, rasa sayang yang tidak pernah Mbak Lia dapatkan sama lain. Betul banget itu. Kalau mau diceritakan, saya dulu pernah mengalami kekecewaan berkali-kali. Kemudian saya menemukan sosok yang bisa membuat saya nyaman. Saya saya tahu ini salah. Walaupun katanya keputusan itu yang salah, gini ya, ini nggak apa-apa ya saya ngomong. Dalam sudut pandang medis, misalkan contohnya seperti ini, manusia itu sudah ada yang namanya genetika kanker dalam tubuh, tinggal adanya sebuah pemicu. Sama dengan seseorang yang mengalami sebuah perasaan mungkin sesama jenis ya, sifat itu sesama jenis itu sudah memang ada dalam sifat genetika manusia. Makanya yang namanya agama membatasi yang namanya semacam ini ya, kalau dalam Islam ya, dilarang kita seseorang mungkin atau laki-laki sama laki atau perempuan tidur dalam satu selimut. Itu jadi sebenarnya buat saya itu bukan sebuah karena mbaknya seperti itu, cuma memang itu sudah ada di dalam diri manusia yang mbak pada saat itu tidak mampu mengontrol diri, terbawa. Ya bisa jadi dia orang yang berpengalaman, orang yang sudah berpengalaman dalam memantau perasaan orang lain.
Itu bisa jadi seperti itu. Karena melihat peluang-peluang yang terjadi sama Mbak, oh ini orangnya mudah seperti ini. Oh ternyata kayaknya baik, seperti gampang berpengaruh. Ya udah, karena orang sudah berpengalaman melakukan hal-hal seperti itu, maka dia menyusun strategi-strategi untuk melakukan otak licik itu kata kasarnya ya. Otak liciknya itu untuk menyebab Mbak masuk ke dalam jurang itu. Itu yang saya rasa. Karena memang kalau untuk yang saya rasa sama orang yang bersangkutan ini bukan orang yang lugu, tapi orang yang sudah berpengalaman dalam hal seperti ini, mempermainkan perasaan orang. Untuk mempermainkan perasaan orang Ya, lain, itu sudah hal biasa. Karena memanfaatkan kerapuhan Mbak. Nah, ini yang sangat ini. Semua manusia, mau laki-laki normal atau wanita normal, di saat mereka rapuh, gampang dinasuki. Itu yang sebenarnya yang terjadi, itu yang saya rasa. Sebenarnya dia ini Bali ini bukan memukar aib, tapi dia tersudutkan mengalami sebuah tekanan di mana orang mencaci maki dia melakukan hal-hal seperti yang tidak baik. Padahal kenyataan yang terjadi justru dia sebagai seorang korban. Korban itu gimana sih rasanya? Seseorang yang diperkosa misalnya ya, diperkosa haknya gitu loh. Kok ini adalah kelakuan seseorang yang memahami bagaimana untuk menghancurkan kredibilitas seseorang. Jadi sehingga karena melihat peluang-peluang itu sama Bali ya, banyak serangan kiri kanan, pada akhirnya Bali memberanikan diri mengungkap bahwa ini kejadian loh seperti ini. Tapi sebenarnya dia ingin membicarakan bahwa dia selama ini dia terjebak, memanfaatkan keterpurukan yang Bali rasakan selama ini, memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu untuk memenuhi keinginannya wanita bersangkutan tersebut. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan belum terlalu jauh ya. Iya, betul. Belum terlalu jauh ya. Betul. Karena Mbak Lia baru pertama kali itu sesuatu hal ini sebuah trauma. Yang namanya trauma itu alangkah bagus. Justru ini dijadikan momen yang sangat baik. Trauma dengan seseorang hal seperti ini menjadi obat buat Mbak. Di dalam pikiran Mbak sudah tertanam bahwa orang-orang seperti ini tidak baik. Pada akhirnya Mbak harus mulai lagi membuka diri, mengenal diri dengan baik untuk fokus kepada diri sendiri dan membuka pintu bagi siapa saja. Itu aja sebenarnya. Dengan trauma seperti ini, justru ini obat yang baik. Bukan satu hal yang perlu disedihkan, tetapi dijadikan sebagai obat. Proses untuk menyembuhkan diri. Ternyata yang saya lakukan itu adalah salah. Masa sih wanita sebaik Mbak, secantik Mbak, yang memiliki pekerjaan yang sangat bagus, punya loyalitas, nggak bisa menghempaskan kerikil kecil kayak gitu. Buat jadi itu persoalan kecil sebenarnya. Tapi kan masalah hati nih. Ya hati. Perasaan. Ya gitu. paham. Memang itu sifat naluri manusia. Tetapi kan semakin kita memahami kelemahan diri kita sendiri, kita harus konsisten dan kuat untuk melewati fase-fase itu. Ya, manusia kan diciptakan akal untuk berpikir. Makanya Allah menjadikan manusia itu manusia paling sempurna di antara semua ciptaan. Itu sih, saya kira seperti itu caranya. Artinya lebih banyak apalagi membuka komunikasi dengan orang lain, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian sering diskusi-diskusi, lebih ke arah bertemu dengan orang-orang yang selalu membawa kita kepada hal-hal positif. Itu aja sebenarnya. Nah, Bang Umar, ini kan dari aku kemarin itu sempat menceritakan masalah ini gitu ya, sampai ke media. Kira-kira nih masih ada nggak sih harapan aku untuk bisa menjalin hubungan dengan laki-laki dan laki-laki tersebut bisa menerima aku dengan segala kekuranganku yang seperti ini, dengan masalah-masalahku yang pernah terjadi seperti ini gitu. Bisa saya bertanya nggak? Mbak sholat?
sholat, rajin berdoa. insya Allah, Mbak yakin doa Mbak? insya Allah. Nah, kalau Mbak meyakini doa Mbak berarti Mbak harus meyakini diri sendiri dong. Ya kan? Jika Mbak meyakini diri sendiri, maka yang namanya hal-hal positif itu akan datang bersama Mbak. Kalau untuk masalah jodoh ya, kalau untuk masalah jodoh ya, gini ya, jodoh itu Allah itu selalu mempertemukan kita dengan manusia-manusia yang lain. Tergantung kita memilih mana yang terbaik. Ya makanya diberi akal untuk berpikir. Tetapi kalau untuk berbicara laki-laki, akan banyak laki-laki yang datang. Ya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Zaman sekarang yang namanya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah punya masa lalu yang buruk juga, Mbak juga, dan semuanya juga punya masa lalu yang buruk. Ya, justru laki-laki di saat dia datang menerima kekurangan kita itu sebenarnya laki-laki sejati. Kan begitu, tanpa memandang kekurangan kita kayak bagaimana, tapi menerima kita apa adanya dan mampu menghadapi kita dengan baik. Kalau untuk yang saya rasa jodoh itu akan datang, karena manusia di atas muka bumi selalu diciptakan berpasang-pasangan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.